Bapak, apa sih yang orang banyak belum tahu tentang sosok Anda, Pak? Wah ya banyak. Yang paling rahasia? Dalam puisi saya tidak menyembunyikan apa-apa. Jadi dalam kehidupan sehari-hari semua saya sembunyikan. Ya barangkali semua tahu mengenai saya, tapi tidak tahu barangkali bahwa hobi saya itu adalah keluyuran di mall. Anak mall, ternyata Sapardi anak mall. Ya, tapi masalahnya kesehatan. Jadi dokter saya bilang setiap hari Bapak harus berjalan paling tidak setengah jam. Nah kan panas kalau tempat lain. Kalau di mall kan nggak bayar itu. Di mall kan nggak bayar. Di mall dekat saya itu Pondok Indah Mall itu sana sini 1 jam udah keluar, terus minum kopi udah pulang. Ada mall favorit Pak Sapardi? Yang paling dekat dengan rumah saya PI Mall. Saya tidak bingung di situ, tidak bingung. PI Mall. Lain saya bingung ya. Jadi ternyata anak mall Pak Sapardi ini. Enggak, Eyang Mall. Saya ke Mas Jokpin. Anak mall juga kah? Eyang Mall belum Eyang lah, Mas Jokpin, Mas penyair. Kalau Pak Sapardi anak mall, saya anak kopi. Karena nama saya mengandung kopi kan. Jadi Joko Pinurbo. Minum kopinya kopi pahit atau pakai gula? Pakai gula sedikit saja. Gula diet atau gula biasa? Gula biasa, saya tidak mengenal diet. Sudah kurus mau diet nanti jadi apa? Jadi itu, Jokpin jadi kopi. Ya, saya suka minum kopi, terutama kopi yang diberikan oleh teman-teman. Kopi gratisan maksudnya? Jadi, saya tidak punya kopi favorit karena tergantung teman memberinya kopi apa ya itu saya koleksi. Mas Jokpin, gambarkan dong, deskripsikan kepada kami sosok yang ada di samping Anda. Pak Sapardi ya? Ya. Sosoknya di sebelah kiri ya? Ya. Kata kiri ini sangat sensitif sekarang. Padahal saya pernah berbincang-bincang dengan almarhum Romo Y.B. Mangunwijaya. Ini tentang kata kiri perlu saya jelaskan ini. Beliau kan merintis pendidikan eksperimental untuk anak-anak SD. Nah, salah satu yang beliau tekankan kepada para guru yang mengajar, anak-anak miskin itu harus diajari untuk berpikir nggiwar. Nggiwar itu bahasa Jawa. Nggiwar itu artinya menyimpang dari jalan yang lazim. Ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia secara bebas, nggiwar itu belok kiri begitu. Tapi kan kata kiri ini menjadi sangat sensitif. Padahal kalau kita di kanan terus kan juga sumpek ya. Sekali-sekali perlu menengok ke kiri supaya kita lebih kreatif gitu. Karenanya Pak Sapardi ada di sebelah kiri. Iya. Jadi untuk mendeskripsikannya pun ya, sudah bawa contekan. Saya mumpung ketemu Pak Sapardi, saya mengenal pertama kali puisi Indonesia itu ya puisinya Pak Sapardi. Dan buku puisi yang pertama saya beli adalah buku puisi Dukamu Abadi. Nah, saya ingin menunjukkan buku puisi pertama Pak Sapardi versi perdana yang tidak banyak dikenal orang. Ini versi masih seperti stensilan. Dukamu Abadi. Itu dapatnya dari mana? Saya nggak punya. Nah, ini mau saya cerita. Dan buku ini tidak akan saya berikan kepada siapapun, termasuk kalaupun yang minta Pak Sapardi. Sangat berharga ya Mas Sangat Jokpin? Berharga. Karena suatu saat saya membantu almarhum Digartoko, majalah Basis di mana Pak Sapardi pernah lama menjadi redakturnya. Lalu suatu saat saya di RAI itu melihat ada buku versi stensilan ini. Yang membuat tertarik mungkin itu karena dipikir stensilan. Stensilan, karena saya belum punya versi berdananya. Jadi untuk semua yang hadir di sini, jangan melupakan karya perdana seorang penyair, itu penting. Umur berapa waktu itu Mas Jokpin? Umur 20-an. Jadi ini buku ini saya lihat di RAI lalu saya curi. Bukan saya curi. Saya ambil itu ya, saya ambil. Gitu. Saya ambil lalu saya koleksi sampai sekarang. Karena ini buku puisi yang mengantar saya sekarang duduk bersama Pak Sapardi. Bersejarah. Bersejarah. Oh, udah toh Mas? Saya pikir ada lanjutannya. Itu titik ya?
lanjutannya soalnya panjang. kalau penyair kadang titiknya suka nggak jelas. Oke, jadi saya ingat pernah membaca cerpen Mas Jokpin. Ya. Waktu itu ada cerpen di hari ulang tahun Pak Sapardi yang ke-75. Betul. Sebotol hujan untuk Sapardi. Betul. Tapi sekarang saya ingin tanyanya ke Pak Sapardi. Ketika membaca cerpen itu Pak Sapardi, apa yang Bapak rasakan? Saya belum pernah atau tidak suka merasa terharu membaca sastra itu karena tidak boleh. Tetapi ketika membaca ini, saya tuh kok tegel-tegeli dia bilang itu loh. Kok sampai hati loh seperti itu untuk saya itu loh. Ya, itu indah sekali ya bagi saya, itu tulus ya, dan tidak neko-neko, dan mengucapkan selamat ulang tahun dengan cara itu luar biasa ya bagi saya. Mau dipindah? Kenapa? Menghalangi foto ya? Oh ya. Makanya tadi saya di pinggir sini supaya kalau di foto kelihatan. Nah sekarang udah bisa lebih dekat. Nah semakin dekat semakin deg-degan nggak Mas Jokpin? Pak Sapardi tadi dideskripsikan seperti itu. Kalau Bapak menggambarkan sosok yang di sebelah kanan Bapak ini, Mas Jokpin, baik karya maupun personal Pak? Joko Pinurbo itu kemenakan saya. Kemenakan saya banyak. Saya Joko Damono, dia Joko Pinurbo. Ada lagi kemenakan saya di Serbia, namanya Djokovic. Jadi kami itu sekeluarga sebenarnya, sekeluarga semua. Yang namanya Joko. Makanya nanti kalau punya anak namakan Joko. Ya. Kalau gitu malam ini saya juga Joko boleh ya Pak? Boleh. Nah Joko Shihab, boleh? Boleh. Ya. Karya-karyanya seperti apa? Pak Sapardi melihat. Ya tadi yang dikatakan tadi, dia sekarang menulis lebih baik dari itu. Coba dilihat. Coba dilihat. Nah. Bukan diambil loh Pak. Biar. Ini seperti ini ya. Ini begini. Saya mau dongeng ini boleh? Dongeng ini dulu ya. Iya. Oke. Ini buku ini dicetak tahun berapa? 69 ya. 69 oleh seorang teman pelukis di Bandung namanya Yehan. Jadi kami itu berdua sejak SMA keluyuran bersama-sama di Solo karena kami di sekolah SMA yang sama, ya, sama-sama duafa waktu itu ya. Sampai sekarang juga sebetulnya sama ya. Kemudian kami itu suka belajar bersama-sama di tempat yang sepi. Tempat yang sepi itu apa? Kuburan Belanda gitu. Jadi di Solo itu ada kuburan Belanda yang kami datang sana, dan kemudian kami berangan-angan. Wah, nanti aku mau jadi penyair gitu. Yang satunya aku mau jadi pelukis. Nah, kita berjanji nanti kalau siapa yang paling duluan kaya akan membantu yang lain. Saya senang, nggak mungkin penyair kaya kan? Kalau misalnya pelukis kaya jelas, dan ternyata benar. Nah ketika dia sudah agak kaya, saya tagih, ini saya punya buku, kamu diterbitkan benar. Tahun berapa itu? Tadi 69 ya? 69. Nah pada waktu itu saya sudah janji kepada diri saya sendiri dan kepada teman-teman, saya mau hanya mau berbicara di Taman Ismail Marzuki tahun 69 itu kalau saya sudah punya buku. Padahal buku saya belum terbit. Jadi ketika saya naik panggung, di depan saya itu singa-singa semua yang pintar-pintar itu, saya deg-degan. Saya kan anak kampung, anak Solo ya. Buku saya kok nggak ada. Tiba-tiba muncul seorang yang sangat terkenal namanya Sanento Yuliman, kenal, almarhum, ya, seorang kritikus seni. Itu membawa bundel buku, katanya ini dari Yehan untuk Mas Sapardi dikasihkan, ini bukunya. Jadi ketika itu saya kaget, oh ternyata saya ditolong oleh Yehan, bener. Saya sekarang ceramah dan buku saya dicetak sama dia. Jadi ini betul-betul buku yang berharga bagi saya dan bagi Pak Mas Joko Pinurbo ini. Ya, itu ceritanya seperti itu. Itu jadi buku pertama. Sampai sekarang ada total berapa buku Pak Sapardi? Apakah sudah tidak bisa terhitung? Ya bukan belasan, tapi saya kira salah satu yang paling baik. Ya. Yang itu. Ya mungkin nanti kemenakan saya ini kan bercerita mengenai ini. Ya.